Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang teori hubungan agama dan budaya lokal dalam menjelaskan keberagamaan masyarakat. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Lailatul Azizah, kemudian Inayah Nur Afni, dan juga Syarifah Zaidah. Namun, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi agama dan juga budaya. Yang pertama yaitu definisi agama. Jadi agama dalam bahasa Indonesia itu sama dengan din dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan dalam bahasa Eropa disebut dengan religi. Nah, din ini dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum yang berlaku. Kemudian din dalam bahasa Arab itu ada beberapa artinya. Nah, diantaranya itu menguasai, menundukkan, kemudian patuh, hutang, balasan, dan juga kebiasaan. Sedangkan agama menurut politik administratif pemerintahan Indonesia itu adalah yang telah resmi diakui oleh pemerintah. Di antaranya yaitu agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, untuk agama Islam itu adalah agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan milik Allah yang diamanatkan kepada seluruh umat atau pengikut utusan Allah, kemudian dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kemudian disempurnakan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, agama Islam itu berasal dari 3 kata. Yang pertama adalah salam, yang artinya yaitu damai dan aman. Kemudian yang kedua adalah salamah, yang artinya selamat. Dan yang ketiga yaitu dari kata Islam itu sendiri. Nah, Islam itu sendiri adalah suatu penyerahan diri secara penuh dan ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya mendapatkan ridhonya. Nah, dengan cara mentaati semua perintah dan juga meninggalkan larangannya. Jadi, agama dapat kita simpulkan sebagai sebuah ajaran yang datang dari Tuhan, kemudian dibukukan dalam sebuah kitab suci yang itu sebagai pedoman atau tuntunan seluruh umat, kemudian bertujuan untuk ketentraman yang hakiki. Nah, berbeda dengan agama, definisi budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, budaya. Nah, budaya ini merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya adalah budi atau akal. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya itu disebut dengan culture, yang artinya adalah mengolah atau mengerjakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya disebut sebagai pikiran, adat istiadat, atau suatu yang telah berkembang, telah menjadi kebiasaan dan tidak dapat diubah. Jadi, berdasarkan beberapa pemaparan, dapat kita simpulkan bahwa budaya itu merupakan asumsi dasar suatu masyarakat atau kelompok, atau disebut juga cara hidup kumpulan orang yang turun-temurun dari generasi ke generasi melalui proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidupnya sendiri yang cocok dengan lingkungan masyarakat setempat. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya ialah mengenai pengaruh dan hubungan antara agama dan budaya. Jadi agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, baik dalam mengambil bentuk, simbol, dan juga nilai ataupun isi.
Kemudian agama dan kebudayaan saling berasimilasi, berakulturasi, dan berintegrasi serta beradaptasi, di mana akulturasi merupakan pencampuran antara budaya lokal dengan ajaran agama karena adanya interaksi yang saling mempengaruhi. Kemudian adaptasi merupakan penyesuaian budaya lokal terhadap ajaran agama. Kemudian integrasi merupakan pembauran antara budaya lokal dengan ajaran agama sehingga menjadi kesatuan. Kemudian akulturasi mengambil bagian untuk take and give, yang mana hal tersebut menunjukkan daya tawar yang setara, di mana pihak-pihak pemilik kebudayaan bersama-sama beradaptasi di lingkungan yang sama. Melalui akulturasi ini akan tercapainya sebuah keseimbangan di lingkungan sosial. Kemudian untuk menuju masyarakat yang menyeluruh diperlukan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada perlu ditanamkan dalam pikiran dan hati masyarakat bahwasanya paham multikulturalisme, di mana paham multikulturalisme ini ialah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok, terutama ditunjukkan kepada golongan sosial askriptif, yaitu suku, bangsa, ras, gender, dan umur. Jadi intinya paham multikulturalisme ini dimana paham bahwa masyarakat itu beraneka ragam, namun kita bisa hidup secara berdampingan. Kemudian dengan demikian hubungan internal umat beragama dalam bentuk relasi akan damai sangat terdukung apabila dalam masyarakat dikembangkan kesadaran multikulturalisme. Kemudian adapun cara yang terbaik untuk mempererat hubungan sosial masyarakat adalah dengan mengubah masyarakat majemuk menjadi masyarakat multikultural dengan cara mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai pedoman hidup dan sebagai keyakinan bangsa Indonesia untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adanya hubungan timbal balik mengenai ajaran agama Islam dan juga kebudayaan. Ini masuk dalam salah satu kaidah usul fikih, yaitu al-adatu muhakkamah, di mana adat itu dihukumkan, atau lebih lengkapnya adat adalah syariah yang dihukumkan. Demikian pula adat atau akhlak adalah kebiasaan pada suatu masyarakat, ialah sumber hukum dalam Islam, kecuali pada segi akidah. Karena tidak berlaku untuk kaidah tadi, maka kedatangan Islam di suatu tempat akan membawakan sebuah perubahan atau tajdid, pembaruan. Kemudian tapi pada saat yang sama tidak mesti disruptif, yakni bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampaunya semata, melainkan juga dapat melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut dengan urf. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ialah mengenai kedudukan agama dan juga budaya. Dalam pandangan sosiologis, perhatian utama terhadap agama ialah tertuju pada fungsinya dalam masyarakat. Jadi kontribusi yang diberikan agama untuk mempertahankan keutuhan masyarakat sebagai usaha-usaha aktif dan berlangsung secara terus-menerus. Agama telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling utama, sebagai sejumlah besar moralitas, sumber tatanan masyarakat, dan perdamaian batin individu, sebagai sesuatu yang memuliakan dan membuat manusia beradab. Kemudian agama mengajarkan tentang apa yang benar dan yang salah, serta apa yang baik dan yang buruk. Agama berasal dari supra ultimate being, bukan dari kebudayaan yang diciptakan oleh seseorang atau sejumlah orang. Agama yang benar tidak dirumuskan oleh manusia. Jadi manusia hanya dapat merumuskan kebajikan atau kebijakan, bukan kebenaran. Kebenaran hanya berasal dari Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan apa yang ada di dalam agama selalu berujung pada tujuan yang ideal. Ajaran agama berhulu pada kebenaran dan bermuara pada keselamatan.
Ajaran yang ada dalam agama memuat berbagai hal yang harus dilakukan oleh manusia tentang hal-hal yang harus dihindari. Kepatuhan pada ajaran ini akan membuat kondisi menjadi ideal. Kemudian, agama dengan sandaran yang kuat pada realitas suprarasional membebaskan manusia untuk mengambil segala hal yang terbaik dan yang dapat dihasilkannya dalam hidup. Nah, kemudian sedangkan budaya merupakan hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam raya ini. Jadi kebudayaan ada karena manusia yang menciptakan, dan manusia dapat hidup di tengah kebudayaan yang telah diciptakannya. Kebudayaan akan terus berjalan manakala ada manusia sebagai pendukungnya. Kemudian yang selanjutnya merupakan peran kebudayaan yang memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama ialah suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. Kemudian yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. Kemudian sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Kemudian pembeda antara manusia dan juga binatang. Kemudian petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku dalam pergaulan. Kemudian selanjutnya pengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat. Kemudian yang terakhir sebagai modal dasar pembangunan. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang akulturasi dan asimilasi agama dan budaya. Yang pertama tentang akulturasi. Akulturasi sendiri memiliki pengertian percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi tanpa menghilangkan budaya asli tersebut. Atau dapat juga didefinisikan sebagai proses masuknya kebudayaan asing ke dalam suatu kelompok masyarakat dengan menyerap kebudayaannya tanpa merubah budayaan asli dari tradisi tersebut. Nah, untuk akulturasi agama dan budaya sendiri memiliki pengertian interaksi ajaran keagamaan yang masuk ke dalam sebuah budaya atau tradisi tanpa mengubah tradisi tersebut. Nah, yang kedua tentang asimilasi. Asimilasi sendiri memiliki pengertian proses sosial yang timbul apabila ada golongan masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda bercampur dan seiring berjalannya waktu tanpa disadari melahirkan sebuah kebudayaan baru dengan jauh dari nilai-nilai kebudayaan yang asli atau dengan kebudayaan baru yang masih menyerap sedikit dari tradisi atau budaya asli. Nah, untuk asimilasi agama dan budaya, yakni interaksi keagamaan yang masuk ke dalam budaya atau tradisi, namun merubah sedikit atau banyak dari tradisi atau budaya asli tersebut. Nah, yang terakhir, saya akan membahas tentang contoh-contoh akulturasi dan asimilasi agama dan budaya. Tentunya sangat banyak akulturasi dan asimilasi budaya dan agama di Indonesia. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas 9 saja. Yang pertama ada kereta Singobarong. Kereta ini merupakan perlambangan persahabatan kerajaan Cirebon dengan bangsa-bangsa lainnya. Kebudayaan yang ada yakni terlihat pada wajah kereta yang disimbolkan dengan gabungan 3 binatang. Yang pertama ada gajah dengan belalainya, bermahkotakan naga, dan juga bertubuh buruk. Kemudian asimilasi agamanya yakni adanya perlambangan agama Hindu, Buddha, dan Islam, atau biasa disebut dengan Trisula yang ada pada belalai gajah. Nah, yang kedua yakni Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan Cirebon ini memiliki arsitektur dengan gaya Eropa, Cina, Arab, dan juga budaya lokal Jawa. Nah, terakulturasi dan terasimilasi dengan warna keraton yang identik dengan warna agama Islam, yakni warna hijau. Dan juga ada campuran agama Hindu dengan bangunan-bangunan candi yang menyerupai candi-candi untuk ibadah warga Hindu. Nah, selanjutnya ada tradisi sekaten.
Tradisi ini awalnya pada masa kerajaan Majapahit merupakan tradisi untuk menyembah dewa-dewa. Tetapi saat Islam muncul, tradisi ini terakulturasi menjadi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada tradisi grebek. Tradisi grebek ini terjabang lagi menjadi 3. Yang pertama yakni grebek Syawal pada hari raya Idul Fitri, yang kedua grebek besar pada hari raya Idul Adha, dan yang ketiga grebek Maulid pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ada tradisi selamatan. Tradisi ini pada zaman dahulu ditujukan untuk menghindari insiden buruk atau tolak bala dengan menyembah roh-roh halus. Nah, kemudian dengan datangnya Islam, tradisi ini dirubah menjadi sebuah peringatan atas wafat atau meninggalnya seseorang pada peringatan hari ke-7, ke-41, ke-100, atau ke-1000. Nah, selanjutnya ada tradisi ruatan. Tradisi ini ditujukan untuk membebaskan seseorang, benda, atau desa dari kemungkinan-kemungkinan buruk atau bencana yang akan terjadi. Tradisi ini dilambangkan dengan sesajen yang ditujukan kepada roh-roh halus untuk menjaga barang yang akan diruat. Tetapi dengan ajaran agama Islam yang masuk, sesajen ini dirubah tidak untuk roh-roh halus, tapi dirubah untuk menjadi makanan masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya ada tradisi nyadran. Tradisi ini sudah ada sejak zaman Majapahit. Tetapi zaman dulu namanya bukan nyadran, yakni tradisi cerada atau cerato. Tradisi ini dulunya juga sama seperti tradisi yang tadi sudah saya sebutkan, yakni tradisi menggunakan sesajen yang ditujukan kepada roh-roh halus dengan tujuan roh halus itu untuk menjaga seseorang atau barang agar tidak diganggu. Tapi dengan ajaran agama Islam yang masuk, Wali Songo sedikit merubahnya dengan pembuatan tumpang-tumpang kecil oleh masyarakat sekitar, kemudian dihantarkan ke kepala dusun atau ke makam langsung, dan makanan tersebut didoakan, kemudian dimakan bersama di tempat. Nah, selanjutnya ada Masjid Menara Kudus. Akulturasi budaya ini tertera pada masa kerajaan Hindu-Buddha, dengan berupa relief dan bangunannya yang mirip pada kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, akulturasi agama Islamnya tertera pada bangunan yang dijadikan sebagai tempat ibadah dan juga penyebaran agama Islam. Nah, yang terakhir, wayang. Tentunya masyarakat, terutama masyarakat Jawa, sudah tidak asing dengan sebutan wayang. Wayang ini merupakan kebudayaan asli Jawa yang dahulunya kisah-kisah berisi tentang Ramayana atau Mahabharata, namun terakulturasi oleh agama Islam yang sedikit dirubah oleh Wali Songo dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam.